القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون المصلون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin para santri jamaah salat Jumat Masjid Ats-Tsaqafah akramakumullah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh, yang artinya tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini dengan kondisi sudah mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk mencari ilmu dari nol, dari dasar, dan dari hal-hal kecil. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, salah seorang ulama yang paling berpengaruh dalam disiplin ilmu hadis pun demikian. Beliau juga belajar dari dasar, sebagaimana kutipan kisah beliau yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiaru A'lamin Nubala. Qala Muhammad bin Abu Hatim sami'tu Aba Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yaqul wa kuntu akhtalifu bainal fuqaha'i bi Marwa wa ana sabi fa idza ji'tu astahi an usallima alaihim. Imam Bukhari mengisahkan masa-masa awal beliau menuntut ilmu. Sejak kecil aku telah mengunjungi majlis para ahli fikih di kota Marwa. Fa idza ji'tu, dan apabila aku mendatangi majlis tersebut, astahi an usallima alaihim, aku malu untuk menyapa orang-orang di majlis tersebut. Faqala li muaddibun min ahliha, kemudian salah seorang pengajar dari kota Marwa berkata kepada Imam Bukhari, kam katabtal yaum, sudah berapa yang kamu tulis hari ini? Faqultu itsnain wa aradtu bidzalika haditsain. Kemudian Imam Bukhari menjawab 2, yang dimaksud adalah 2 hadis. Fadhahika man hadaral majlis, maka seluruh orang yang ada di majlis mentertawakan Imam Bukhari. Faqala syekhun minhum, kemudian salah seorang syekh berkata kepada mereka, la tabhaku, jangan kalian mentertawakan dia. Fala'allahu yadhaku minkum yauma, karena boleh jadi suatu hari nanti dialah yang akan mentertawakan kalian. Hadirin para santri jamaah salat Jumat Masjid Ats-Tsaqafah akramakumullah. Kisah ini menggambarkan kepada kita perjuangan Imam Bukhari dalam menuntut ilmu, khususnya disiplin ilmu hadis. Bagaimana beliau menimba ilmu pertama kali di kota Marwa, yang sekarang hari ini disebut dengan kota Meri, yang berada di Turkmenistan. Beliau belajar mengambil ilmu dari ulama-ulama di sana. Di antaranya ada Abdan bin Uthman, Ali bin Al-Hasan, kemudian ada Sodaqah bin Al-Fadl, dan ulama-ulama lainnya. Dan jarak antara kampung halaman atau kota daripada Imam Bukhari tinggal, yaitu kota Bukhara, dan kota Meri adalah sejauh 382 km melalui jalur darat. Dan yang lebih luar biasa lagi, Imam Bukhari ketika itu
masih berada di usia belia, masih kecil, sudah menempuh jarak sekian ratus kilometer hanya untuk menuntut ilmu. Imam Bukhari sama seperti kita. Beliau belajar hadis dari awal, dari dasar, tidak kemudian serta-merta menjadi imam besar dalam ilmu hadis yang kitabnya menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia tanpa terkecuali. Beliau mulai dari nol. Bahkan dalam kisah yang tadi kita bahas, beliau sempat ditertawakan oleh teman-temannya karena hanya mampu menulis atau menghafal 2 hadis dalam 1 hari. Proses menuntut ilmu ini memang perlu kesabaran lebih, kesabaran ekstra. Dan ini mirip bagaimana tarbiyah atau pendidikan Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Qur'an, yang dibacakan, dilantunkan oleh malaikat Jibril, kemudian diulangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diantaranya disampaikan dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran agar engkau cepat-cepat menguasainya. Para ulama mengajarkan para muridnya, santrinya, agar tidak terburu-buru dalam menuntut ilmu, karena hal itu dapat menimbulkan kegagalan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlih, beliau mengutip nasihat Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri kepada salah seorang muridnya yang bernama Yunus bin Yazid. Qala li Ibnu Syihab, ya Yunus, la ta'khudhil ilma jumlatan, fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Wahai Yunus, janganlah engkau mengambil ilmu secara sekaligus, keseluruhan. Karena barang siapa yang mengambil ilmu secara sekaligus, maka ia akan dengan mudah melupakan semuanya. Walakin syai'u ba'da syai'. Akan tetapi, pelajarilah ilmu, carilah ilmu sedikit demi sedikit, ma'alayali wal ayyam, di waktu malam dan siang hari. Hadirin para santri jamaah salat Jumat Masjid Ats-Tsaqafah, akramakumullah, belajar sedikit demi sedikit adalah perjuangan dan langkah untuk mendapatkan ilmu yang melimpah. Hal ini dibuktikan oleh Imam Al-Bukhari setelah beberapa tahun lamanya. Ketika beliau menginjak usia 16 tahun, Imam Bukhari telah mampu menghafal karya-karya daripada Imam Ibnu Mubarak dan Imam Waqi'. Bahkan Imam Bukhari pernah diminta oleh salah seorang penduduk Balkha untuk menyebutkan 1 hadis dari setiap perawi yang ditulis. Namun Imam Bukhari tidak menyebutkan 1 hadis, melainkan 1000 hadis dari setiap perawi tersebut. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pepatah ini menggambarkan bagaimana kisah Imam Al-Bukhari dalam menuntut ilmu, memulai dari nol sampai meraih ribuan bahkan ratusan ribu hadis, memulai dari dasar sampai puncak keilmuan hadis, memulai dari kecil sampai mendapatkan banyak pengakuan terhadap kapasitas ilmunya. Hal ini yang membedakan orang-orang yang mau mempelajari ilmu pengetahuan dari mereka yang tidak mau melalui rintangan proses belajar. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mau untuk belajar dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang-orang yang berakalah yang dapat menerima ilmu. Hadirin para santri jamaah salat Jumat Masjid Ats-Tsaqafah, akramakumullah.
Semoga kita dan anak-anak kita, khususnya para santri Ats-Tsaqafah, diberikan petunjuk untuk selalu tabah dan bersabar dalam menuntut ilmu. Kita semua diberikan kesabaran dan ketekunan untuk mempelajari ilmu dari dasar sampai meraih ilmu yang melimpah dan penuh manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.